Semangat. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Luar biasa. Yes. Hore! Wah, masih ada yang duduk nih anak-anak. Ada yang sudah berdiri. Bagus yang sudah berdiri. Tetap semangat ya. Ayo yang masih duduk semua bangkit berdiri yuk. Kita mau pemanasan dulu hari ini. Oke? Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Luar biasa. Yes. Hore! Yes. Hari ini kita boleh bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi setiap kita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini ya. Dengan penuh semangat. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi dengan semangat ya. Go! Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, sukacitaku. Sejak ku terjuru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lebih semangat lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini. Sekali lagi anak-anak saja yang di rumah ya. 1, 2, 3 semua. Oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacita. Oh sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Sama-sama. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Tepuk tangan tuh anak-anak hebat semua. Yeay. Kita berdoa ya. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak-anak hebat katakan amin. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Wah, anak-anak, Tuhan sangat mengasihi kita dan juga Tuhan sangat peduli dengan kita. Karena apa? Tuhan boleh menjaga setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Masih dengan berdiri, kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi, oke? Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku,
Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi, hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Oke, anak-anak hebat, siapa yang di sini pernah berenang? Nah, berenang is the swimming. Wah, siapa yang pernah berenang? Oh, belum banyak ya. Apalagi yang bayi belum ya. Apalagi karena musim corona, nggak bisa kemana-mana ya. Oke, kalau nggak pernah nggak lihat kolam renang? Waduh, swimming pool ini gimana ya? Wah, nanti kalau nggak tahu bisa minta dilihatin dari Google ya, Mbah Google sama papa mamanya ya. Kolam renang bentuknya seperti apa? Nah, yang pernah berenang pasti seneng ya. Pasti happy ya bisa berenang. Loh, Soferik juga sama. Kalau boleh berenang sangat happy. Wah, ada apa cerita hari ini tentang kolam renang? Wah, pertanyaannya begini. Kira-kira kalau anak-anak lagi sakit, boleh nggak berenang? Ayo, boleh? Pasti nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tambah sakit nanti, betul? Betul. Makanya sama papa mama kalau lagi nggak enak badan nggak boleh berenang. Karena biasanya air kolam renang tuh agak dingin. Sehingga apa? Nanti tambah sakit. Nah, tapi loh ada cerita di dalam Alkitab. Kalau orang-orang sakit, mereka tambah pengen masuk ke dalam sebuah kolam. Kok aneh ya? Kok bisa ya? Nanti kita sama-sama lihat ya dari Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Alkitab. Anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau. Di mana jawabannya? Di mana jawabannya? Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya?
Alkitab. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami anak-anak hebat hari ini mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami agar kami boleh berkonsentrasi, kami boleh duduk tenang untuk kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak hebat katakan amin. Nah, hari ini masih ada yang berdiri, masih ada yang belum duduk. Oke, anak-anak hebat boleh duduk dulu dong. Good, anak-anak hebat memang. Ya, yang masih belum, masih jalan-jalan, ayo duduk dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dari mana? Alkitab. Mantap. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes kita belajar ya. Hari ini kita mau belajar tentang yang tadi kolam. Ada apa ya dengan kolam ya? Hari ini nanti kalian boleh minta tolong dibacain papa mamanya ya di Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-9. Nah, nanti kalian minta tolong papa mamanya untuk bacain supaya kalian boleh mengerti ya. Dari Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Nah, suatu hari, anak-anak hebat, suatu hari Tuhan Yesus itu lagi pergi ke kota namanya Yerusalem. Kota apa? Yerusalem. Good, betul sekali. Nah, di sana ada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Susah ya namanya ya. Namanya Bethesda. Namanya kolamnya apa anak-anak? Bethesda. Betul. Nah di kota Yerusalem ada sebuah kolam namanya kolam Bethesda. Nah Tuhan Yesus ngelihat di sana itu banyak sekali orang-orang yang lagi sakit. Ada yang buta, gak bisa melihat. Ada yang lumpuh, gak bisa berjalan. Dan banyak sekali orang-orang lain yang sakit. Loh, sedang ngapain ya mereka ya? Mereka ini ngapain kok nunggu di sebelahnya kolam-kolam ini? Ada yang tahu? Soferik akan kasih tahu untuk kita semua. Nah, mereka itu ya bukan ngantri dokter, ya bisa kan antri itu ya. Tapi mereka nggak ngantri dokter, ya. Mereka ngapain? Mereka itu ngumpul di sana karena apa? Sewaktu-waktu ketika malaikat datang dan turun menggoncangkan air di dalam kolam itu, di kolam Bethesda itu, siapapun orang yang masuk pertama kali, pasti dia akan sembuh. Loh, terus kapan malaikatnya datang? Nggak ada yang tahu anak-anak, nggak ada yang tahu. Jadi mereka siap-siap semua. Kapanpun malaikat itu datang dan menggoncangkan air dalam kolam, harus langsung cepat-cepat jebur masuk ke dalam kolam itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa sembuh. Nah, anak-anak, semua orang yang ada di samping kolam itu mereka pengen sembuh. Tidak terkecuali ada satu orang yang dilihat sama Tuhan Yesus waktu itu. Siapa dia? Dia adalah orang yang lumpuh, si lumpuh. Bapak yang lumpuh itu Tuhan Yesus melihat. Oh, Tuhan sangat sedih lihatnya. Karena apa? Karena si lumpuh ini sudah lama sekali. Ya, dia menunggu di samping tepi kolam itu sangat lama. Bayangin anak-anak, berapa lama? Ayo, ada yang umurnya anak-anak ini 38 tahun ada? Nggak ada. Tapi Bapak si lumpuh ini sudah nunggu di samping kolam 38 tahun. Umurnya lah Soferik aja belum 38 tahun. Jadi bayangin lama banget. Ya, lamanya pakai banget. Lama
sekali. 38 tahun menunggu. Karena apa? Bapak si lumpuh ini berharap ada orang ketika kolamnya itu bergoncang, ada orang yang mau nolongin dia untuk jeburin ke dalam kolam. Tapi bapak ini nggak punya teman anak-anak. Sehingga apa? Sehingga ia nggak ada yang nolongin untuk masuk ke dalam kolam. Jadi 38 tahun akhirnya bergoncang, dia berusaha mau masuk. Sudah ada yang masuk dulu. Wah, jadi bapak ini belum pernah kesampaian. Ya, belum pernah kesampaian masuk ke dalam kolam selama 38 tahun ini. Karena apa? Dia nggak bisa jalan, jadi nggak bisa cepet-cepet. Kasihan ya, kasihan sekali. Nggak punya teman, bapak ini ya. Nggak ada orang yang mau peduli sama dia. Kasihan. Hari ini anak-anak hebat harus bersyukur. Masih ada orang-orang kayak papa mama yang mau mengasihi anak-anak, yang mau peduli, yang masih mau sayang. Ya, hari ini kita lihat sama-sama. Tuhan mau peduli enggak ya sama bapak ini? Ternyata ya Tuhan Yesus tuh sangat kasihan sama bapak si lumpuh ini. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan Yesus tanya sama bapak lumpuh ini. Bapak lumpuh, maukah engkau sembuh? Wah, bapak si lumpuh ini bingung. 38 tahun dia itu pengen sembuh, hari ini ada yang tanya sama dia. Enggak disuruh nyeburin kolam, tapi ada yang tanya, Bapak mau sembuh? Oh, secara otomatis bapak si lumpuh ini nggak pernah kenal siapa orang yang ngomong ini. Dan dia ngomong, saya mau sembuh. Tetapi bapak si lumpuh ini menjelaskan, tidak ada orang satupun yang mau menolong saya masukin ke dalam kolam. Saya selalu terlambat dan selalu ada orang yang lebih cepat daripada saya. Ketika Tuhan mendengarkan cerita bapak si lumpuh ini, Tuhan Yesus mau peduli anak-anak. Dan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang mengagetkan. Hai bapak si lumpuh, bangunlah. Angkatlah kasurmu dan berjalanlah. Wah, bapak si lumpuh ini kaget. Begitu kagetnya ya, tiba-tiba bapak si lumpuh ini merasa badannya, tubuhnya yang dulunya lemah, gak berdaya, kakinya gak ada tenaga untuk berjalan. Tiba-tiba kayak dapat sebuah kekuatan, tiba-tiba kakinya bisa kuat. Dan bapak si lumpuh ini boleh berdiri, berjalan dan mengangkat kasurnya yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Bayangin, selama 38 tahun, bapak si lumpuh ini berharap ada orang yang bisa ngangkat dia, jeburin. Tapi hari itu bapak si lumpuh ini tidak perlu harus nyebur ke dalam kolam. Tapi apa? Tapi karena Tuhan Yesus mau peduli, mau sayang sama bapak si lumpuh ini. Dan bapak si lumpuh ini mau percaya. Sehingga apa? Sehingga bapak si lumpuh ini bisa sembuh. Dia sangat senang sekali dan dia sangat bersuka cita. Karena apa? Karena boleh berjalan 38 tahun gak bisa berjalan, bayangin anak-anak. Tetapi hari itu setelah 38 tahun dia bisa berjalan kembali. Dan ini yang luar biasa. Bapak si lumpuh ini cerita juga sama orang-orang yang ada di sana pada saat itu. Bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat, yang ajaib, dan yang luar biasa. Kita coba nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Yang lumpuh berjalan. Yang lumpuh berjalan, hat, hat, ha. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku ajaib, luar biasa.
Bisa kan lagunya? Oke? Semua boleh berdiri lagi yuk anak-anak hebat. Kita nyanyi lagu ini ya dengan penuh semangat. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Sekali lagi, yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesus kita ajaib anak-anak. Dan Yesus kita luar biasa. Nah anak-anak, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus itu sudah mau peduli dengan Bapak si lumpuh ini ya. Dan juga Bapak si lumpuh ini mau mengasihi, Tuhan Yesus yang mau mengasihi Bapak si lumpuh, kebalik. Nah, Tuhan Yesus juga mau peduli dan mengasihi setiap anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, oleh karena itu, setiap kita ketika kita bingung, ya, kita sedih, kita boleh berdoa sama Tuhan. Karena apa? Tuhan mau peduli, Tuhan mau mengasihi setiap kita anak-anaknya, ya. Dan mungkin waktu kita lagi sakit hari ini, mungkin yang lagi gak enak badan, kita berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan, minta kesembuhan dari obat-obat yang kita minum. Supaya apa? Kita boleh sembuh kembali. Ya, ayo anak-anak, kita belajar untuk kita boleh peduli juga. Kita mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Siapa orang-orang di sekitar kita? Pasti dong yang pertama, papa mama kita, ya. Kalau kita lihat papa mama kita sedang sedih, jangan lupa ya, anak-anak hebat harus menghibur. Papa mama jangan sedih. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Oke? Ya, dan juga kita boleh berdoa. Kita bisa mendoakan papa mama kita. Punya adik, punya kakak, kita juga bisa mendoakan mereka. Ya. Jadi kita bisa peduli dengan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita boleh cerita tentang kehebatannya Tuhan Yesus. Kayak hari ini Tuhan Yesus boleh menyembuhkan si lumpuh yang 38 tahun sudah gak bisa berjalan. Akhirnya bisa berjalan. Oke? Siapa yang di sini ya? Siapa yang di sini mau juga diselamatkan oleh Tuhan? Dari apa? Dari dosa-dosa. Siapa yang mau? Yes, semua anak-anak hebat mau. Gitu juga lah Soferik. Ya, nah ayat hafalan hari ini masih sama. Nah masih sama di mana? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akunya siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Ya. Langsung Ferik ingetin lagi kembali. Kita sudah masuk minggu berapa ini ya? Minggu ketiga. Nah, minggu yang ketiga ini kita sudah ingat bejananya sudah baru. Yang di sini nih. Ting. Nah, jangan lupa ya, bejananya diisi kembali. Nanti kita boleh bawa, kumpulkan kembali bersama. Ya. Oke? Kita berdoa sekali lagi yuk anak-anak. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari sosok seorang Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan Bapak yang lumpuh 38 tahun ini Tuhan. Kami mau jadi seperti Tuhan Yesus yang mau peduli, yang mau mengasihi Tuhan.
orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan tolong kami agar kami boleh jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tolong kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak yang hebat katakan amin. Oke anak-anak hebat, sampai ketemu di minggu yang akan datang. See you and God bless you. Dadah, bye-bye, bye-bye.